Saudara, saksikan pertandingan berikut ini. Pertandingan terdahsyat pasca pembakaran kota Roma di zaman Kaisar Nero. Dari sudut penantang warna biru, kita sambut Rocky Gerung. Dari sudut warna merah, Suwardi Becak apa? Dari sudut biru dengan julukan Becak Sentul, siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung. Dari sudut warna merah, sang juara bertahan dengan julukan Becak Laut, Suwardi. Fighter, kalian sudah mengerti peraturan masing-masing, bermain sporty, jaga diri kalian masing-masing. Tos belum? Fighter ready? Ready? Fight! Tubuh diciptakan untuk gerak, akan kubuktikan.
dengan gerakan terakhir di Neo Fighting Camp. Black, bocah tua tuh kuat juga. Gila, malah gue juara Indonesia nih. Sikat juga ronde berikutnya. Oke. Pemenang dari sudut merah. Oke teman-teman, akhirnya saya buktikan bahwa saya memang ingin menantang saudara Wardi. Dan itu artinya saya serius, karena saya mau uji daya tahan tubuh saya tuh. Umur saya 63 tuh. Wardi berapa, War? Saya 40. 40. Tapi kita selalu ingin memperlihatkan bahwa tubuh manusia itu diciptakan oleh alam semesta untuk gerak. Jadi kalau Anda gak bergerak, sebetulnya Anda udah wafat gitu. Sama seperti saya bosan debat-debat politik itu, ngapain tuh kroco-kroco di situ. Mending gua debat melalui gerakan tuh. Tapi saya kalah tadi tuh. Dan hidup tidak harus selalu menang. Yang penting kita nikmati juga kekalahan itu. Jadi memang Wardi ini guru saya. Saya mulai berlatih dengan dia dan saya ingin tahu batas kemampuan tubuh saya di mana sih. Ternyata saya dapat satu pelajaran bahwa tubuh itu bisa dilatih dalam usia apapun itu. Sama dengan otak manusia itu. Pada setiap momen dia bisa dilatih itu. Nah sekarang tadi saya ditumbangkan oleh saudara Wardi. Dan itu kuncian apa tuh Wardi tuh? Tadi kita pakai RNC, rear neck choke. Rear neck cekekan dari belakang gitu ya. Iya memang kecekek gua tadi tuh. Untung yang dia cekek tuh leher gua bukan otak gua itu. Tapi terlihat tadi saya berusaha tendang dan satu tendangan saya itu juga kena di lutut dia. Itu kayak kena besi baja itu. Memang ini gila nih ini Wardi ini. Jadi ujian pertama adalah ujian fisik, ujian kedua adalah ujian teknik, ujian ketiga adalah ujian intelektual. Itu semua di atas panggung tuh. Menjadi atlet itu bukan sekedar ototnya yang kuat, tapi tekniknya harus tertib. Salah satu detik itu sama kayak saya hobi saya naik gunung. Jadi salah melangkah itu ditunggu 3000 meter di gunung, apalagi kalau untuk preset di es. Jadi kecepatan berpikir itu diperlukan pada semua keadaan. Demikian juga ke politik, apalagi tadi harus mengantisipasi lawan. Tapi itulah kegembiraan di atas ring. Ada perlawanan, tapi ada persahabatan itu. Nah, saya mengobrol dengan Wardi. Siap. Kan kelihatannya Wardi menggabungkan antara otak dan gerak tangan. Saya nggak anggap bahwa kalau energinya cuma datang dari pukulan itu pasti cepat habis, kan. Jadi tekniknya adalah ada energi pukulan diimbangi dengan gerak otot atau gerak rangka tubuh dan dihitung secara cermat oleh pikiran. Itu sama seperti kesulitan untuk memprediksi harga BBM di masa depan itu. Sama dengan kesulitan untuk meluncurkan peluru kendali karena hitungan fisika kadang-kala berbeda dengan hitungan psikologi. Coba Wardi kasih kita ceramah kecil nih. Apa sebetulnya filosofi dari fighting itu kan? Kan orang sebut ada kecerdasan intelektual, ya. IQ, intelligence quotient, ada kecerdasan emosional, EQ. Tapi ada kecerdasan fighting, kita sebutnya FQ gitu kan. Ya. Kecerdasan untuk berkelahi itu. Tapi berkelahi dalam pengertian persahabatan tadi. Ya.
Agak panjang ceritain, Wardi. Kalau soal sejarah Anda itu semua orang udah tahu tuh. Siap. Tapi ada hal yang orang seringkali cuma Wardi memang dari becak lau, manggul, jadi kuli pacul, kemudian jadi kekar badannya. Padahal di setiap tubuh Wardi ada pikiran tuh. Dengkulnya berpikir, jari tangannya berpikir, kepalanya pasti berpikir tuh. Ujung jari. Jadi itu yang orang mau tahu, sensasi bertanding itu sebetulnya adalah apa yang membuat orang ketagihan bertanding. Nah itu kira-kira tuh. Nah, sebelum kita jauh ngebahas masalah sampai ke atas Saya ring terlalu jauh tadi. bertanding, kita mesti tahu dulu Bang, kayak martial art atau bela diri atau fight ini kan nggak cuma sekedar fight, nggak cuma sekedar adu pukul. Tapi kalau menurut saya pribadi dan ada Nah, itu betul tuh. Jadi art itu bukan sekedar pukul-pukul, Ya. ada seninya. Ya. Oke. Menurut saya pribadi dan ada beberapa orang yang setuju kan martial art itu lebih ke building karakter. Building karakter. Iya. Ini banyak pemimpin yang karakternya buruk gitu. Jadi mesti Banyak ya. pukulan-pukulan kecil dari marah Wardi dulu. Kayaknya kalau pemimpin yang itu abang yang bisa nilai. Dia nggak mampu datang kering sini. Building karakter kita Building kayak karakter ya, ngebangun oke. karakter kita. Karena kalau jika karakter kita semakin baik, logika kita jalan, badan kita ngikutin, dan yang pastinya yang efek paling besarnya ketika kita hidup bermasyarakat itu kita jadi jauh lebih down. Oh, ini- nggak ini- yang arogan, nggak yang apa gitu. Iya, ini pelajaran dalam sekali itu. Jadi building karakter artinya mentalnya dibikin kuat, Iya. kerangka tubuhnya dibikin dan kerangka pikirnya tuh. Lalu itu yang akan memudahkan kita untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi sensitivity itu itu jalan di ya. masyarakat. Nah, kadang kan untuk kebutuhan fight, building karakter itu sangat perlu banget karena kan ini menyangkut kedisiplinan. Jika karakter kita bagus, disiplin, semua materi pada tahap pelatihan itu terserap dengan baik. Masukan dari pelatih, dari kawan tuh kita serap dengan baik juga dan kita bisa aplikasikan pada saat nanti fight di atas ring. Bagaimana Wardi? Udah berapa lama kamu ngelatih itu? Saya melatih dari 2012 aktif banget ya. Tapi 2012, bertarung ini. dari 2008. Oke, jadi dalam 10 tahun ini Wardi bisa membedakan mana karakter agresif, Ya. mana karakter yang sebenarnya rapuh karena itu mesti dibikin kuat, mana karakter yang mudah menyerah gitu tuh. Ya, kita kelihatan Dan banget. setiap murid harus di-trade secara khusus ya. Bener banget Bang, karena kan setiap orang kan punya karakter yang beda-beda. Ada yang emosian, ada yang sebenarnya tekniknya bagus tapi mentalnya jelek. Ada juga yang dia seneng disorot, latihannya jelek pada saat fight bagus gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa membawa pelatih ini atau mendidik pelatih mengasah si atlet ini agar stabil terus walaupun nggak ada sorotan kamera, walaupun mentalnya buruk bisa diperbaiki jadi stabil terus gitu. Stabil artinya dia bisa kendalikan keseimbangan antara tuntutan untuk menang Ya. dan tuntutan untuk melindungi. Ya, Kan betul. kadang-kala orang ingin menang lalu dia hajar aja sampai bonyok gitu kan. Padahal dia udah tahu dia posisi menang gitu. Tapi untuk mengekspresikan kejagoan dia mesti hajar sampai berdarah-darah tuh itu bagaimana kendali itu? Membedakan antara menang dan lindungi lawan yang sebetulnya nyaris menyerah tuh. Nah ini banyak banget faktor di Indonesia, terutama di Indonesia sih yang pengennya tuh menang terus kalau bisa menangnya sampai lawan ini bener-bener nggak berkutik, nggak perlu meninggal lah di atas ring gitu. Darah-darah apa, itu mungkin kepuasan tersendiri buat mereka. Tapi beda dengan saya Bang, kalau saya kan melihatnya begitu lawan sudah nggak berdaya, ya sudah ngapain saya mesti bikin dia babak belur. Toh juga dia punya karir, dia punya keluarga yang harus dilindungi gitu. Jadi bagaimana caranya saya membuat sebuah teknik untuk melumpuhkan tanpa harus melukai lebih dalam gitu. Ada pengalaman dulu waktu masih kecil remaja sehingga timbul filosofi itu bahwa ya buat apa melukai itu? Kamu pernah dilukai atau pernah berkelahi sampai betul-betul luka itu? Saya waktu kecil korban bully sih, lebih ke korban bully. Dibully secara fisik? Ya secara fisik, ditendang, contoh pulang karena badan saya kecil terus kalau di kampung kan kalau dari keluarga yang kurang mampu agak sering diintimidasi, dikejutkan gitulah. Jadi itu membekas sehingga kamu menganggap bahwa peristiwa di masa lalu nggak usah kamu lampiaskan di atas ring kan? Begitu saya melakukan hal sama dengan teman saya nggak ada bedanya gitu kan.
Oke. Iya. Dan itu diinspirasikan pada murid-murid Wardi itu. Betul. Setiap murid yang berlatih dengan saya selalu building karakter dulu. Karena itu fondasi dari semua hal. Saya bertemu dengan beberapa murid di sini dan ada murid perempuan yang dia ikut latihan ini justru untuk mengekspresikan kemarahan dia pada teman hidupnya, mungkin suami atau pacar itu dan Banyak gitu. Apa yang unik pada mereka tuh? Apa yang mereka cari sebetulnya? Setiap murid tuh unik-unik sih. Terus tujuan mereka datang ke sini kan juga beda-beda. Ada yang programnya mungkin buat ngurusin badan, ada yang pengen jadi fighter, ada yang tadi yang abang bilang untuk ngelampiasin gitu. Tapi seenggaknya di sini kan dilampiaskan ke hal yang positif, nggak yang mukulin pasangannya atau mukulin anaknya gitu kan. Begitu energi mereka habis, mereka biasanya kan nemuin kayak damai. Ya udah ngapain juga saya pulang harus emosi ke anak istri atau anak suami gitu. Ya, artinya kamu juga jadi tempat curhat kan? Iya. Dan harus berangkap jadi psikolog murid-murid ini tuh. Padahal kan saya cuma lulusan SMP ya, jadi nggak sampai setahap itu. Jadi tapi begitu. Ya kamu SMP, tapi di waktu kamu latih orang dengan mudah kamu tahu ini problemnya sebetulnya psikologi itu. Iya. Ini problemnya estetik kan itu mau mengatur bentuk tubuh itu. Karena keseringan ketemu permasalahan orang jadi belajar. Oh ini masalahnya. Kita coba cari solusi yang sekiranya masuk di logika gitu bang. Oh jangan kalau ini oke gitu. Bagian yang kamu anggap paling cerdas dari pukulan kamu, pukulan apa namanya itu? Cerdas artinya lawan nggak duga bahwa itu pukulan kamu tuh. Biasanya lawan itu paling sulit menduga kuncian saya, bukan pukulan. Bukan pukulan. Iya kuncian. Kalau pukulan dia bisa antisipasi ya? Bisa, karena pukulan kan udah bela diri striking kan udah dari lama banget di Indonesia, terutama dimulai dari silat kan bang. Itu kan semua dari atas striking, pukulan tangan, kaki. Orang sudah kayak hafal dengan gerakan menghindarnya, ngebloknya atau counternya. Sedangkan kuncen itu kan pakai ini. Bisa nggak kita sebut misalnya ini khas Wardi, sih namanya kuncian Wardi itu. Oh ada, jadi orang ingat, oh gile itu dia pakai kuncian Wardi itu. Jadi ada satu pertandingan di mana saya waktu itu mempertahankan gelar, itu kondisinya saya sangat terdesak banget. Di sini Jakarta? Di Jakarta di One Pride. Saya dipukulin, saya berdarah tuh, dang sampai pada saat itu untungnya alhamdulillah saya nggak panik. Karena kan nggak panik ya, karena saya udah mengasah itu setiap hari saya latihan. Saya bawa dia mepet ke arah cage karena ngelihat saya udah limbung, udah nggak seimbang, udah goyang. Bagaimana caranya musuh ini ngejatuhin saya bang? Saya malah ngarepin dia jatuhin saya. Supaya selesai pertandingan. Enggak, begitu sampai bawah soalnya saya mau jebak. Oh, kamu pasang itu? Iya, trapnya di situ. Pasang trap supaya dia agresif untuk menjatuhkan. Karena saya udah nggak punya daya untuk ngejatuhin dia. Jadi kamu mau pinjam energi dia tuh? Iya, saya taktiknya ngebuka pertahanan dikit biar dia nafsu. Ternyata dia nafsu beneran. Jatuh, ya udah dia mukulin saya, didengkuin sampai ini saya berdarah-darah. Tanpa menyadari banyak pertahanan dia yang terbuka. Jadi dia tiba-tiba merasa bakal menang atau udah menang itu, dan dia nggak awas lagi dengan. Iya, karena posisinya juga udah dominan, orang pun nggak akan mengira kalau saya bakal bisa ngeluarin sebuah serangan gitu. Saya dibawa, dipukulin. Nah, pada saat dia set up pukulan itu, saya juga diam-diam set up kuncian. Oke, tapi ini yang menarik. Set up itu kamu temukan dalam kondisi tadi atau kamu udah persiapkan set up itu? Kalau saya biasanya ngulik sama teman latihan sama murid tuh, oh ini kira-kira bisa dipakai nggak ya di tanding? Oh ini bisa nggak ya? Coba diulik ya. Kombinasi gitu ya? Iya. Nah, kita terusin ke tanding tadi. Begitu dia nafsu ngelutut saya dar, saya ini bocor bang, jadi saya nggak peduli udah, biarin dah, cuman bocor darah ini, gitu kan, asin juga, kan. Ya udah, dia nggak sadar tangan dia ke trap kaki saya. Ke trap kaki. Dan nanti bisa dilihat di YouTube tuh. Begitu saya ngebalik badan, itu posisinya udah pas, saya eksekusi, bunyi bang, trak. Astaga. Jadi bukan dak, itu artinya trak. Tangannya lurus gini, tapi nguncinya pakai kaki. Ngunci tangan pakai kaki. Oh indah banget tuh ngunci tangan pakai kaki itu. Nah, saya kan juga
nggak tahu itu namanya apa. Saya cuman memperagakan kuncian itu. Bentar, di itu tempat latihan. berapa detik kamu temukan kombinasi itu? Oh, kalau simulasinya udah sering banget. Oke, dan tapi ini kan betul-betul Nah, dapat buat praktek. dan ternyata baru pertama kali itu di dunia dilakukan oleh saya. Dan besoknya diulas sama majalah-majalah internasional. Wah, ini kuncian terbaru dari Suwardi. Kita namakan Wardikana katanya. Americana. Wardikana. Ya. Oh. Basicnya Americana. Iya. Karena yang ngelakuin saya jadinya Wardikana. Mestinya Wardi Laguna. Launa. Wardi atau Wardi Becakana. Misalkan Wardikana ini kuncian Americana Kuncian yang dilakukan Americana oleh yang Suwardi dilakukan oleh gitu. Wardi. Nah, dari situ kayak dipatenkan, oh ini kuncian dari Suwardi namanya Wardikana. Gitu. Saya selalu perhatikan game semacam ini, ada orang yang betul-betul semacam kerasukan itu di atas ring dan kelihatan dia kehilangan kontrol. Lalu energinya tiba-tiba berlebih itu, lalu dia layu tuh. Karena dia nafsu sih Bang, nafsu menggebu-gebu pengen gimana caranya saya bisa mendominasi, saya bisa ngalahin lawan dengan cepat. Dia tidak memperhitungkan bensin dia ada apa enggak. Ternyata bensin mahal kan. Iya, dia nggak bisa beli tapi dia maksa pakai. Iya, maksa pakai solar curah, akhirnya ya habis gitu loh. Ada hal yang menarik, seringkali kalau kita lihat gerak tubuh itu, terutama dalam pertandingan itu meniru gerak binatang lain. Iya. Yang soalnya ini apa namanya tendangan, lompatan macan segala macam. Jadi manusia sebetulnya punya semacam pengalaman purba ketika masih dalam status makhluk yang belum sebut aja belum dibudayakan itu kan. Kan sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang dibudayakan, lalu timbul etika, timbul rasa hormat, timbul persahabatan, dicegah untuk saling merampok tuh. Tapi insting kita selalu kembali pada masa lalu kita tuh, yaitu bertahan atau mati, menyerang atau punah gitu. Gimana nggak dalam satu momen pertandingan ada semacam animal spirit itu tuh keluar dari. Iya, karena kita rada animal juga kan. Iya, itu kan kadang-kadang udah masuk ring itu udah ini animal versus animal tuh. Kadang-kadang di rumah juga gitu Bang, dikatain binatang kamu Mas gitu kan. Karena mereka nonton itu. Iya. Diledekin istri. Binatang kamu Mas. Apa namanya? Uang gajinya belum masuk. Mungkin dia bilang binatang kamu sayang. Kalau saya pribadi pada saat fight menginspirasi itu kayak ular piton. Oh, itu kamu inspirasi cari. Ini menarik. Apa tuh ular piton? Ular piton itu kan ngelilit, Ini dililit dulu. ini bukan ular beracun kan? Ular piton Oh, kan enggak beracun dia. Ini kalau menarik nih. saya sebut beracun tuh seperti ini Bang. Kalau kobra dia pasti. Dia pukulannya kenceng, dak bikin dia sampai KO itu beracun menurut saya. Oke. Hati-hati dengan tangannya, kayak matok kan. Nah, kaki, Kalau tangan piton. tuh menurut saya ya kayak kobra. Tapi kalau piton tuh kan diremek dulu Bang. Dihabisin dulu tulang-tulangnya, baru dimangsa. Oke, itu bukan semacam melintir begitu. Itu bukan semacam gerakan malam pengantin itu apa-apa. Ular piton. ML, Mobile Legend. Mobile Legend. Main game. Balik tadi pada makin lama makin banyak camp gitu. Dan kadang-kala kita nggak tahu yang mana sebetulnya yang betul-betul fighting camp gitu kan. Iya. Ada orang yang buka camp tapi latihannya itu tidak memperlihatkan bahwa dia ingin punya murid. Dia hanya ingin punya pendaftar itu. Pendaftar. Bukan murid itu ini. Jadi kalau untuk membedakan mana si camp itu atau gym itu yang mana yang camp fight atau mana yang cuman membership biasa yang kardio itu gitu, biasanya dilihat dari tim fightnya, ada nggak? Tim fight apa itu? Tim fight itu ada satu pelatihan di mana dia mendidik anak-anaknya untuk nanti diarahkan ke jalur prestasi Bang. Contoh mungkin kalau amatir ya kayak ke Porda, PON. Nah sedangkan untuk yang ke pro ya MMA pro atau boxing pro, kickboxing pro gitu. Buat tapis mereka bagaimana? Ada kurikulumnya tuh buat bikin Ada fighting team ada ini? karena kan pertama tetap yang tadi saya bilang karakter dulu dibagusin. Begitu karakter bagus otomatis si anak didik ini nurut.
Menurut baru kita masukin nih, oh ini kurikulumnya ini. Oke, menarik ya. Cara menyerang seperti ini, cara bertahan seperti ini. Cara bernapas yang baik seperti ini gitu. Coba kita lihat hal yang lain yang di luar pertandingan ring MMA ini. Iya. Kan ada juga pertandingan taruhan tuh. Iya. Itu pasti ada upaya orang untuk bujuk skor kan. Dulu menit kedua lo gini aja. Ada nggak yang pernah nawarin begitu? Ini bagian yang kita sebut kan olahraga selalu dekat dengan perjudian itu. Iya. Kan kita tergoda juga untuk layan itu tuh, yang sebetulnya ya buat yang berjudi iya. Tapi buat si atlet sendiri itu integritas atlet untuk menolak diatur sebagai sekedar agen perjudian. Kalau bagi saya menolak itu harus, karena itu kayak harga diri saya, Bang. Oke, itu jadi. Ya kalau permasalahan dengan uang, rezeki itu kan ada yang ngatur gitu. Jadi nggak dapat dari situ pun saya bisa dapat diatur-atur dari di bandar gitu ya. Iya, bisa dapat dari tempat yang lain. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan pada kasus ini sudah banyak, terutama di cabang-cabang olahraga yang sudah tua kayak bola, tinju. Nah, di MMA sendiri belum. Tapi pemain yang bermain di luar itu udah ada. Dia tapi intervensi ke pada fighter atlet belum. Jadi terjaga ya. Terjaga, alhamdulillah masih terjaga. Ya, saya pernah mendapati satu kejadian di mana saya waktu itu pertama kalinya mendapatkan sabuk flyweight juara nasional. Itu waktu turun panggung salam tempel sama orang, berarti kan dia judi. Oh, itu gitu ya. Iya. Sama engkau pakai singlet. Mas, makasih banyak ya, tak gitu. Saya apa nih, masukin tasnya belum gitu. Sampai rumah, aduh gitu kan. Oh ya, itu mungkin dia karena dia bangga aja, dia ngucapin terima kasih itu. Mungkin juga, tapi kayaknya ada ya orang yang diam-diam menganggap oke, ini terlalu bagus buat saya permainannya, lalu dia kasih apresiasi gitu tuh. Dan mungkin dia juga dia bermain juga di luar sana, kita nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu, tapi kita ambil aja karena kita nggak tahu, kita ambil bahwa dia nggak menyogok kita itu kan. Iya. Lain kalau ada perjanjian dari awal. Oh, nggak ada itu, Bang. Kalau mungkin kalau di olahraga yang sudah tua kayak bola itu kan udah. Oh iya, itu udah udah jadi industri. Iya, bakal nggak akan maju-maju kita kalau seperti ya, itu. Betul. Ya, Wari pernah nggak ngajarin fighting begini atau olahraga semacam ini pada aparat itu, satpam atau mungkin BNPT atau sempat dulu Kopassus di jantung ya. Kita pembekalan untuk Gultor itu, penanggulangan teror. Iya. Itu untuk bela diri praktisnya, biar di taktisnya dipakai MMA. Jadi sergap, kunci, terus bener-bener yang eksekusinya tuh untuk membunuh, bukan untuk cuman orang ngetap gitu. Orang ngetap yang nggak akan dilepas terus sampai pingsan, terus sampai patah. Nah, pas pampres mungkin kayaknya tahun depan mau katanya. Oke, nah, kalau perlu asisten suruh saya jadi asisten. Oh, siap Dan. Jangan Bang, nanti di debat semua. Buat di press itu. Hal lain ini, kan kita lihat ada namanya ini selebriti yang pamer di Instagram tentang latihan itu tuh, dan itu jadi persaingan dan persaingan pameran sebetulnya kan, dan kita nggak tahu dia, kalau saya nantang Mas Wari itu serius tuh buat ngukur daya tahan tubuh saya tuh, tapi kemudian orang bilang wah itu cari sensasi aja tuh, padahal serius tadi saya. Serius, kerasa kok, kerasa lebahnya. Karena saya naik gunung dan naik gunung itu kan hanya butuh 2 otot itu, otot paru-paru dan otot kaki tuh. Yang lebih penting sebetulnya kalau naik gunung adalah otot kaki. Kalau paru-paru, kalau kita capek ya kita berhenti aja kan. Tapi kalau kaki kena udah berhenti naik gunung. Kalau tadi fight saya itu seluruh otot itu bekerja. Nggak mungkin saya hentikan paru-paru saya. Iya betul. Karena keadaan memaksa saya untuk bertahan itu. Demikian juga kaki saya nggak bisa saya hentikan. Apa tipsnya kira-kira supaya, kan kalau saya mungkin udah berlatih 3 bulan saya bisa dapat itu. Tapi saya baru belajar di Neo Fighting Camp ini kira-kira 3 minggu. Dan udah nekat buat nantang itu kan. Sebetulnya orang sedikit nggak percaya, tapi begitulah. Kita berupaya untuk
mempersiapkan diri, walaupun kita tahu kita belum mampu, tapi hanya dengan menguji kita bisa naik kelas kan. Iya, betul. Tantangan itu tuh. Jadi kalau bagaimana caranya untuk menjadikan seorang fighter yang bener, yang nggak salah, yang mungkin jadi carut marut kayak capek, pusing, kaki gemeter gitu. Pertama ya tadi set up pikiran. Kalau pikiran kita tenang, santai, semuanya ngikutin. Dan pikiran tenang itu kita dapat ya, kita rutin latihan sih Bang. Jadi latihan itu sekaligus meditasi ya? Ya betul. Jadi meditasi dalam gerak kita juga meditasi itu. Betul. Dan yang paling penting yaitu pusat dari power brand kita tuh pinggang. Orang jarang banget ya. Coba bagian ini, coba diterangkan. Jadi, orang sering sebut core-nya itu. Ya, di daerah sini. Ini soal teknik dasarnya nih teman-teman. Bagian terpenting. Bagian terpenting dalam tubuh kita. Karena begitu pinggang ini lumpuh, semuanya lumpuh. Oke, jadi latihan pinggang itu mulai dari? Semua kayak kita pukulan kan semua pakai pinggang. Oke, pinggang itu melatih otot pinggang. Jalan kita pakai pinggang. Oke. Jadi yang kita harus jaga adalah pinggang. Ya oke, aktivitas melangkah, bahkan aktivitas seksual itu mengandalkan otot pinggang. Nah pinggang ini gimana cara menjaga biar tetap stabil dan kuat? Ya harus sesuai dengan posturnya. Itu doang. Oh iya. Jadi kalau kadang kita jalan posturnya agak nunduk gitu, cepet capek. Nah kita fight ngerunduk cepet capek. Kita ngelakuin sedikit, nggak presisi dikit capek. Jadi harus presisi aja santai. Paru-paru dilatih pakai apa tuh? Nah kalau paru-paru tuh gimana kebiasaan. Oh jadi biarkan paru-paru itu mengikuti naluri dia sendiri. Karena semakin kita sering, kalau ibaratnya gini, kalau kamu pengen jago fight ya sering-sering fight. Kalau jago banyak anak ya banyakin nikah kan gitu kan. Bener gak sih? Terus kalau pengen jago debat kayak abang ya sering-sering debat. Kayak gitu. Kalau yang tadi juga debat gitu, karena kita mesti ukur argumentasi. Kalau dalam debat kan kita ukur argumentasi kita tuh. Iya. Menyakiti lawan apa enggak tuh. Tapi kan otak selalu akan ketemu otak. Jadi dengkul ketemu dengkul. Nah kalau sekarang sportivitas ketemu sportivitas. Iya, pengen menyakitin tapi tetap menjunjung tinggi sportivitas gitu. Oke, itu filosofi dari Wardi. Nah teman-teman silahkan berkunjung dan ikut latihan nih. Saya ikut latihan di sini di Neo Fighting Camp. Dan ini penting untuk tadi filosofinya adalah mempertahankan emosi, mengatur gerak agar supaya tidak melukai. Sebetulnya di situ kuncinya itu. Artinya energi kita bisa berlebih, tapi hasrat kita untuk melukai itu harus kita kurangi itu. Jadi itu filosofi percakapan saya dengan Wardi. Setiap pertandingan pasti ada kemenangan, ada kekalahan. Tapi di balik kemenangan kekalahan ada persahabatan. Saya bersahabat dengan Wardi. Wardi, thanks ya. Bang. Yes, yeah.